Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mixperience. So, di video kali ini saya mau sekedar ngobrol-ngobrol aja, share tentang nilai hidup atau pengalaman hidup seseorang. Dan kebetulan di kanan saya ini adalah bisa dibilang siapa namanya? Kenalin aja langsung. Halo, nama saya Yosua Steven. Agak bisa keras dikit nggak, Pak? Halo, nama saya Yosua Steven. Oke, Yosua Steven. Manggilnya apa? Steve, Yos, atau Ua, atau apa tuh? Steven aja. Steven, oke, Steven. Bro, jadi manggilnya bro aja ya? Ya. Oke, biar lebih akrab gitu. Ya. Kan kita baru kenal ya ini ya, baru Betul. kenal. Sorry, ini jujur ya, kita ini sebetulnya dari SMA udah kenal ya. Ya. Jadi ini teman SMA di mana teman-teman kita itu, kayak teman saya sampai kuliah itu, yang masih komunikasi itu ya ini. Nggak tahu kalau ini dia masih komunikasi sama teman-teman yang lain, entah itu kuliahnya atau apa gitu kan. Nah, oke, singkat cerita, saya mau tanya nih, topik kali ini tuh tentang a journey of religion. Jadi saya tanya-tanya tentang agama ya. Jadi di sini saya bukan hanya sekedar debat atau apa, jadi saya sekedar tanya, Sob, kamu bisa ini kasih ke teman-teman profil diri kamu lahir di mana, terus kemudian kamu berreligi apa gitu, bro. Oke. Nama saya Yosua Steven. Saya usia kurang lebih 29 tahun. Saya asal Surabaya. Terus agama saya Kristen. Kristen ya? Ya. Agama kamu Kristen, dan Kristen itu kamu dari sejak lahir apa gimana tuh? Ya, aku mengenal agama Kristen dan memeluk agama Kristen itu semenjak dari kecil. Semenjak dari kecil? Ya, dari lahir, kemudian sudah warisan dari orang tua lah. Warisan dari orang tua. Seperti itu ya. Itu waktu kecil tuh kamu di Surabaya atau di luar pulau? Kebetulan saya lahir di Surabaya. Lahir Surabaya. Namun saya waktu pendidikan sekolah dasar, saya pernah di Sulawesi Utara, Manado. Kemudian SMP saya di daerah Palu, Sulawesi Tengah. SMP. Ya, dan SMA saya baru ke Surabaya dan ketemu Anda. Ketemu saya. Ya. Jadi ini ada hidangannya juga guys di sini guys. Oke, ya. Ntar kalau misalkan saya tunjukin yang hidangin tadi cewek cakep, ini aja langsung bilang mbaknya cantik gitu, kurang ajar banget ya. Tapi bagus sih, itu berarti tandanya kamu cowok istilahnya gentle ya, ngomong langsung gitu loh, nggak perlu bertele-tele. Oke, berarti lanjut lagi ke topik tadi. Jadi kamu dari kecil itu memang agama Kristen adalah agama yang bisa dibilang kalau saat ini kita sadar bahwa agama ini itu kita sudah diajarkan oleh orang tua kita. Ya. Oke, dan bisa pada saat kamu kecil sehingga bertumbuh dewasa sekarang, ada nggak salah satu kejadian atau momen di mana kayak kamu ragu dengan agama kamu, atau malah justru memang oh ya ternyata memang benar dimudahkan, atau memang ada kejadian yang menurut kamu ini di luar manusia sih? Nah tuh. Oke. Jadi menurut pengalaman saya pribadi, tentunya orang berbeda-beda. Tapi kalau menurut pengalaman saya pribadi, saya sendiri memeluk agama Kristen. Tentunya saya sudah mendapatkan banyak pengalaman. Kalau dari saya itu seperti tentang spiritual, tentang mujizat. Atau kalau kita bahasa sehari-harinya tentang pertolongan Tuhan. Yang menurut kita mustahil, tapi Tuhan berikan kepada kita dan terjadi nyata. Betul, seperti itu. Dari kisah-kisah seperti itu, waktu saya kena COVID, kemudian saya disembuhkan. Terus waktu perjalanan hidup ini kan tentunya kadang ada naik turun ya, Sob ya, ada naik turun. Disitulah saat turun kita bisa melihat Tuhan kita itu seperti apa, pertolongannya itu seperti apa. Oke. Seperti itu. Ada nggak salah satu kejadian yang spesifik yang saya maksud tuh kayak gini Sob, saya itu pernah kejadian waktu itu saya COVID nih. Nah pada saat itu udah didiagnosa bahwa kayak semacam wah ini bakal hal negatif yang datang hasilnya. Tapi ternyata ketika kamu berpasrah dan ternyata Tuhan kasih yang hal positif. Ada nggak kejadian yang itu selain COVID yang benar-benar kayak, wih ini banget ya gitu loh, yang
istilahnya amazing banget gitu. Oke. Ada nggak? Iya itu ada, terutama waktu COVID kemarin itu kan tahun 2020 ya kalau nggak salah bulan Maret ya, itu 2021. masuk Indonesia ya, Iya. masuk Indonesia seperti itu. Saya kebetulan itu kena sakit COVID. Nah setelah itu saya ini orang yang tergolong lama penyembuhannya teman-teman. Atau Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pemulihannya lama, bahkan obat-obat yang saya konsumsi tidak mampu menyembuhkan saya secara sempurna. Oke. Kurang lebih sampai dengan setahun. Oke. Nah, di situ berat badan saya tuh kurang lebih turun sekitar 10 kilo lebih ya. Oh, enak ya diet. Oke, lanjut. Nah, dari situ kemudian saya agak nggak enak di lambung saya waktu itu ya, nggak enak di lambung saya. Kemudian seiring langsung berjalannya waktu itu ternyata tanpa obat pun saya cuma berdoa saja dan itu disembuhkan. Disembuhkan. Poinnya di sini sih teman-teman. Kamu berdoanya gimana tuh? Ya Tuhan tolong sembuhkan saya, simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Cuma gini teman-teman, yang menjadi poinnya di sini bahwa kadang kita tuh perlu diproses Tuhan Iya benar. untuk menunjukkan kuasanya Iya benar. dan melatih iman kita. Benar. Seperti itu. Benar itu. Sebenarnya Tuhan tuh mampu sih kalau mau lihat sembuh, selesai, beres, ya mungkin. Cuma mungkin itu terlalu sederhana. Mungkin saya sendiri harus melakukan pengalaman atau perjalanan spiritual ini. Jadi kalau bisa dibilang itu pemulihannya sangat lama. Tapi saya punya iman, saya katakan, aku tanpa obat aku bisa sembuh. Akhirnya saya buang semua obat saya. Saya buang, oke, saya beriman, tidak minum obat lagi. Dan saat itu juga tidak langsung sembuh. Tetapi ada perjalanan kurang lebih 5-6 bulan lagi baru sembuh total. Oh, keajaiban itu ada, tapi tetap berproses ya, nggak langsung instan ya. Betul. Kalau instan itu berbahaya ya, takutnya kayak sekarang yang lagi viral tuh Lucifer ya, tahu kan Lucifer? Iya itu. Oh, jadi salah satunya memang di situ ya. Terus selain itu kamu melihat agama kamu itu konsepnya seperti apa sih Sob? Ini kan saya pengen tahu tuh. Oke. Jadi lebih dalam lagi kalau kita masuk mengenai agama saya. Iya, agama Kristen. Saya pun masih belajar ya, masih belajar dan saya juga tidak mau menjelekkan agama lain karena semua mempunyai pendapat masing-masing. Iya. Nah, di sini menurut pendapat saya agama Kristen itu mengajarkan tentang kasih. Tentang kasih bagaimana kita harus mengasihi Tuhan atau Yesus, kemudian mengasihi sesama. Sama. Seperti diri kita sendiri. Oke. Jadi hukum dasarnya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan harus penuh hati, mengasihi kamu atau saudara kita, siapapun itu harus dengan setulus hati, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke. Gitu. Terus selain yang diajarkan kasih secara beribadah itu gimana cara ibadahnya orang Kristen tuh? Kan biasanya Kristen sama Protestan rata-rata masuknya di hari Minggu. Ya. Nah tuh itu hari males-malesnya orang tuh, off the day kan, dimana enaknya liburan gitu kan, malah disuruh pagi-pagi ke gereja. Nah tuh itu memang harus Minggu apa gimana tuh? Ya, karena hari Minggu adalah hari Sabat. Hari Sabat. Jadi kita, Sabat itu apa? Ya kalau saya bilang sih itu hari yang sakral. Ya bisa dibilang seperti itu, hari yang dikuduskan Tuhan. Hari yang dikuduskan. Atau lebih tepatnya juga kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya ya, itu memang hari di mana kita harus melakukan berhenti dari segala pekerjaan kita. Oke. Segitu, dan memberikan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi seperti di hari Minggu. Dan sebenarnya untuk sekarang ini, untuk gereja-gereja itu kan sudah nggak hanya pagi aja, bahkan sudah ada session malam, siang, jadi tinggal pilih aja sih. Minggu tetap, cuma jamnya aja yang berbeda. Betul. Oh gitu. Terus beribadahnya gimana tuh? Beribadahnya pasti kita pertama ada ya. Oke. Silakan. Nah jadi kalau di gereja itu kamu istilahnya ini maksud saya itu yang aku tanyakan secara konsepnya itu dalam beribadah. Pertama penyambutan dari siapa gitu yang aku maksud. Oh, liturginya, tata caranya. Ya. Oke, jadi pertama ya kita kalau di Kristen ya, Kristen itu
kita pastinya datang ke gereja itu sebenarnya harus tahu dulu tujuannya apa. Oh iya. Ya kan, tujuannya untuk kita. Tujuannya kan semua pasti ibadah, Pak. Ya, tujuannya kan ada macam-macam, tergantung, nggak mesti. Masa, Pak? Iya, ada kan yang ke gereja mungkin ada tujuan lain kan kita nggak tahu. Salah satunya apa tuh yang menurut kamu tujuan lain tuh? Ya bisa jadi Ajang jodoh. bisa ajang jodoh. Namanya manusia kan. Manusia. Terus selain ajang jodoh apa? Emang pikiran mereka itu bukan hanya sekedar ibadah doang ya? Tergantung sama orangnya sih. Oh, berarti intinya tergantung niat lah intinya. Tergantung gitu. niat Oke, terus sih. lanjut. Jadi intinya saat kita ibadah itu yang penting kan memberikan hati kita untuk Tuhan. Yang pertama kita datang ke gereja, tentunya itu kalau di gereja saya di Pantai Kosta ya. Jadi seperti itu aliran karismatik ya seperti itu. Jadi datang ya pertama ada penyembahan. Penyembahan itu ibaratnya apa? Menyembah Tuhan tapi dari kata-kata inisiatifnya kita sendiri. Bentar, sorry saya potong. Jadi jemaat-jemaat ini duduk. Datanglah pastor. Oh belum. 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 Maksudnya pastor itu biasanya udah di situ. Oh sudah ada di situ di apa itu namanya? Di tempat duduknya lah. Tempat duduknya. Oke. Di jemaat datang, duduk di tempat masing-masing. Iya. Itu biasanya secara bebas sih. Oh bebas ya. Kemudian ya sudah itu biasanya yang pertama doa dulu. Iya, doa sendiri-sendiri berarti. Kadang ada doa sendiri-sendiri dulu. Oke. Terus habis itu kan belum mulai nih. Saat sudah mau memulai, itu ada yang memimpin kita di depan. Itu yang namanya worship leader. Worship leader. Kayak MC gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Jadi dia itu mengarahkan kita dan kita mengikuti panduannya aja sih sebenarnya. Oke. Jadi kita pertama biasanya tuh disuruh untuk berdoa dulu sama-sama bareng dia. Kemudian kita menyanyikan pujian penyembahan yang slow. Oke, slow. Kemudian habis itu kita penyembahan lagi. Penyembahan. Habis itu kita langsung misalnya doa. Oke. Itu habis itu kemudian kita lanjut ke pujian yang agak ramai sedikit, yang girang-girang gitu. Girang ya. Jadi setelah slow baru habis itu iya, girang-girang ya. Betul. Oke, yang ngebeat intinya. Nah, bahasanya kalau girang kayak nggak enak gitu ya, yang ngebeat ya. Ngebeat mungkin ya. Oke, setelah ngebeat gitu pujian beat. Habis itu biasanya langsung ke arah ini sih, khotbah. Ya, tapi sebelum itu kita kembali ke worship lagi. Oh, kembali lagi worship. Nah, worship itu penyembahan lagi ya. Biasanya penyembahan lagunya yang lebih slow lagi, lebih mellow lagi. Oh, balik lagi. Seperti itu, kemudian doa. Habis itu baru ada namanya firman Tuhan. Firman Tuhan. Betul, firman Tuhan itu akan disampaikan oleh pendeta. Atau pastor lah, biasanya seperti itu. Itu kurang lebih 30-40 menit tergantung gerejanya. Kemudian habis itu langsung biasanya doa lagi, pujian lagi, yang worship aja. Habis itu kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Oh iya. Persembahan itu berupa uang biasanya seperti itu. Perpuluhan. Itu beda lagi. Oh beda cerita. Oke. Kalau lanjut. Ya, kalau perpuluhan sekilas saja itu sebenarnya seperti ini. Kita memberikan 10% dari penghasilan kita. Itu besar ya Pak? Ya, aturannya sudah seperti itu. Oke, besar ya. Nah, itu kalau dari perjanjian lama itu ada. Gak jadi login. terus Pak. Nah, 10%. Itu di luar persembahan ya. Di luar persembahan. Ya, makanya seperti itu. Nah, kemudian habis memberikan persembahan tadi, ya atau biasanya kalau di awal bulan biasanya ada perpuluhan. Tapi tergantung kan, orang kan ada yang harian bisa penghasilannya kan, ada yang bulanan atau mingguan terserah. Yang penting dia hitung dan jumlahnya itu per 10%. 10% dari totalnya. Itu kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan orang usaha Pak, yang dihitung hasil bersihnya apa hasil kotornya Pak? Kalau hasil kotor perpuluhan 10%-nya ya lumayan Pak. Itu kembali ya, saya juga belum terlalu mendalami hal itu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya memberikan 10% dari kotor. Dari kotor. Oke. Ya seperti itu. Kemudian setelah kita memberikan persembahan itu atau perpuluhan itu, ada pengumuman lagi di gereja tentang kegiatan sepekan, seminggu itu biasanya kan ada. Seminggu ke depan atau belakang? Seminggu ke depan. Seminggu ke biasanya depan. Kan perencanaan berarti ya. Betul. Nah, yang perlu diketahui dari teman-teman yang khususnya untuk karismatik ya. Jadi gereja itu sebenarnya nggak seminggu sekali.
Oh, sebenarnya nggak seminggu sekali. Ya, jadi nggak seminggu sekali gereja itu teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya di 7 hari itu biasanya ada yang namanya rukun keluarga. Rukun keluarga ini kita kayak berkunjung ke keluarga jemaat, oh, yes. rumah-rumah jemaat gitu. Betul. Oh. Jadi kita melakukan persekutuan doa di situ. Istilahnya kayak seminggu sekali di doa rumahnya ini, seminggu sekali di rumahnya betul. ini gitu ya. Okay. Secara bergilir, sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin kalau di Muslim apa yang namanya itu ya? Kalau di Muslim sendiri itu bisa jadi ya dinamakan silaturahmi sih, silaturahmi istilah bahasanya. Betul. Cuma kalau untuk spesifiknya yang seperti itu tadi itu nggak harus di sini itu nggak harus. Cuma biasanya yang seperti itu mereka yang punya organisasi sendiri. Itu biasanya kayak balik lagi kayak pengurus masjid itu biasanya mereka juga sama sih kayak berkunjung ke silaturahmi itu pasti. Cuma kalau secara umumnya itu nggak ada, bebas gitu. Jadi kembali lagi ke hatinya masing-masing. Lanjut. Nah dari situ misalkan hari Selasa ya, kemudian di hari Rabu mungkin ada namanya kamu wanita. Kamu wanita itu apa? Acara atau doa atau ibadah yang dihadiri khusus buat wanita. Oh, jemaat wanita khusus only betul, woman ya. Betul. Ada yang pria juga mungkin. Jadi khusus pria sendiri, wanita sendiri. Beda hari tapi. Beda hari. Oh, only man, only woman ada ya. Betul. Terus ada ibadah tengah minggu. Ibadah tengah minggu. Jadi misalnya itu di hari Kamis. Gitu. Selain hari Minggu ada hari Kamis. Nah itu seperti itu. Terus ada yang doa malam. Doa malam itu kita pujian penyembahan. Yang tadi yang melo tadi. Ya itu habis itu sudah sih kita baca firman kemudian selesai. Jadi kayak bukan ibadah full gitulah. Kalau yang tadi sob waktu di hari Minggu setelah firman itu membacakan firman dari WL-nya, worship leader namanya. Ya. Oh, kalau pemberitaan firman Tuhan itu disampaikan oleh pastor. Oh, gitu. Atau pendeta. Jadi setelah lagu itu beat, slow, WL ya, setelah WL kan berdoa bersama lagi kalau nggak salah. Terus kemudian pendetanya baru berkhotbah. Iya. Oh, itu berkhotbah, setelah berkhotbah habis itu ya penutupan. Habis khotbah itu biasanya persembahan atau dan pengumuman yang aku bilang tadi. Pengumuman sepekan itu. Oh, seminggu ke depan ke depan seperti apa. Setelah itu, habis itu arahnya ke doa berkat. Nah, jadi Pak Pendeta atau pimpinannya menyampaikan doa berkat. Biasanya kita kan ngangkat tangan gini. Jadi nggak cuma agama Muslim aja sebenarnya yang gini. Kita juga sebenarnya gini. gitu. Gitu. Jadi kita kalau di akhir gereja kita tuh didoakan seperti ini. Jadi jemaat disuruh mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Seperti itu. Gini ya? Iya, seperti itu. Sama ya? Ya, terus habis itu ibadah selesai. Setelah doa berkat. Setelah doa berkat, berarti sama halnya kayak itu sekaligus penutupan berarti ya? Iya. Itu durasi berapa jam itu? Dari awal sampai akhir? Kurang lebih tergantung gerejanya ya. Iya, yang menurut kamu yang tercepat itu berapa jam? Ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah. Oh, 1 jam, 1 jam setengah? Iya. Kalau di gereja saya sekitar 2 jam. Oh, paling lama 2 jam? Iya, kalau di gereja saya ya. Kalau yang ibadah-ibadah tadi selain dari Minggu seperti kayak jemaat, persekutuan dan sebagainya itu berapa jam tuh? Itu kembali masing-masing. Oh, balik lagi masing-masing. Liturgi gerejanya mau berapa lama? Tapi biasanya 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam tetap ya. Betul. Oh, Kembali ke tadi sepekan. Kadang tuh di hari Sabtu, misalkan hari Sabtu itu ada youth. Jadi khusus yang buat anak muda beribadahnya. Jadi bukan gitu. young ya, tapi youth ya. Youth itu kan dibagi-bagi, kadang ada teens, remaja. Jadi sebenarnya banyak gitu. Ada spesifiknya. Kalau yang hari Minggu sebenarnya itu untuk umum. Ya, untuk umum. Jadi ada kadang kita lihat kan ada anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan saudaranya semua itu ikut. Nah, itu ibadah umum raya di hari Minggu. Oh, gitu. Itu. Tapi di hari lain sebenarnya ada spesifiknya. Jadi misalkan untuk yang remaja, untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada semua. Jadi bayangkan selama 7 hari itu biasanya full. Makanya kan kadang situ buat janji sama saya kan agak susah kan di tengah-tengah khususnya malam ya. Karena sebenarnya ada acara-acara seperti itu. Oh, karena acara-acara malam. Kebetulan ini juga rumahnya rumah gereja ya kamu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Rumah gereja sekaligus kamu juga apa ini? Saya pemain musik. Pemain musiknya ya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi barusan menghidangkan ini minuman sama platter ya, snack gitu.
Oke, lalu kemudian saya tanya di Kristen tuh Protestan banyak ya orang-orang Protestan itu tidak memakai aksesoris identiknya. Yang saya lihat itu kebanyakan yang Protestan ya. Dia kalung tasbih plus salibnya ya rata-rata yang Katolik. Ya itu yang saya maksud ya. Itu mereka itu kebanyakan mengidentikan gitu loh. Jadi ketika saya punya teman itu kebanyakan dia ini make gitu. Jadi menunjukkan iya. Tapi kalau Protestan kan kebanyakan orang-orang dia tidak memakai. Nah itu apakah ada hak masing-masing atau memang ada aturan dari gerejanya atau aturan dari agamanya gitu? Menurut kamu gimana tuh? Oke, sebenarnya kembali lagi kalau yang di Katolik saya kurang tahu. Tapi kalau di karismatik Protestan ya itu kurang lebih sebenarnya enggak masalah ya. Kita mau pakai apa enggak itu enggak apa-apa. Karena itu enggak menjamin ya. Kalau kita pakai kalung salib terus kita jadi orang paling baik sedunia, nggak mungkin. Kalau kita melihat banyak juga di luar sana yang justru pakai seperti itu malah kurang baik ya. Bolong-bolong malah ya. Jadi itu kalau kita melihat seseorang itu, terutama ini yang penting ya teman-teman, jangan dari case-nya. Belum tentu dia memakai atribut putih-putih atau atribut salib misalkan seperti apa. Dia itu orang baik, paling baik maksudnya. Ya seperti itu. Jadi kita bisa tinjau lagi. Kadang itu kan tujuannya kembali lagi ya. Orang mempunyai tujuan masing-masing. Iya. Tapi kalau dari saya sendiri, menurut saya itu tidak terlalu penting untuk saya untuk memakai. Berarti agama tidak mengajarkan sebenarnya. Maksudnya kan bukan nggak mengajar. Istilahnya nggak ada kewajiban gitu. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada kewajiban seperti itu. Oke. Lalu saya tanya, boleh nggak sih orang Nasrani itu Kristen tatoan gitu, kayak saya tatoan di sini gitu? Ada gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kembali ke tujuan. Kalau dari agama, kalau dari agama sendiri membolehkan apa gimana? Sebenarnya secara spesifik itu, setahu kamu dari ayat kamu, dari Bible kamu. Sebenarnya di ayatku tuh ada yang berbunyi gini, jangan merusak tubuh ini. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Bait Allah. Ya, seperti itu, bait Allah. Jadi ibaratnya tubuh ini adalah kepunyaan Tuhan, rumah Tuhan. Jadi kalau kita mungkin tato atau lain sebagainya, kalau dari saya pribadi, kalau sudah tahu firman lebih baik jangan. Kalau sudah tahu firmannya, ayatnya ya. Betul, karena di hal lain juga dikatakan kita harus hidup benar, dalam artian jangan jadi batu sandungan. Jangan sampai tiba-tiba aku lihat kamu tatoan, wih orang ini tatoan, terus orang ini pasti nakal. Terus kita pakai misalkan kalung salib, tatonya misalkan tato yang kurang baik gambarnya atau seperti apa, itu kan jadi batu sandungan tuh. Jadi buat orang lain tuh mencela kita. Nah, itu yang tidak diperbolehkan sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi intinya dalam agama Kristen itu tidak membolehkan, setahu kamu? Kalau setahu saya sebenarnya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Iya. Bisa ditegaskan tidak dibolehkan, begitu nggak kira-kira? Kembali lagi. Lebih baik kamu ngomong tidak dianjurkan untuk pilihan kembali ke pribadi masing-masing, gitu ya? Betul. Oke. Karena saya juga bukan pakar agama. Oh iya, di sini kita ngobrol sebatas ini aja ya, sepengetahuan kita ya. Terus kemudian ini Sob, menurut kamu Yesus itu, gambaran kamu itu seperti apa? Tuhan yang seperti apa? Istilahnya gitu. Yesus itu adalah pribadi manusia. Pribadi manusia. Tapi yang pada hakikatnya dia Allah sendiri. Pada hakikatnya dia Allah sendiri. Jadi singkat aja ya. Tuhan bilang kan, banyak orang lain bilang kan, Kristen itu Tuhannya ada 3. Tuhannya ada 3. Trinitas itu ya istilahnya. Iya. Trinitas. Jadi sebenarnya Tuhannya tidak 3. Itu satu kepribadian. Satu kepribadian. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi intinya mereka ini adalah satu. Esa. Nah, jadi ibaratnya mereka ini ada Allah Bapa, ada Allah Anak atau Yesus, ada Allah Roh Kudus. Nah, itu mempunyai perannya masing-masing. Yesus sendiri itu adalah pribadi Allah yang diutus, maksudnya dia itu untuk menebus dosa manusia. Ya, untuk menebus dosa seluruh manusia. Ya, itu makanya dia jadi manusia. Saat dia jadi manusia itu 100% manusia. Jadi Tuhan yang menjelma. Ya. Oke. Sebagai manusia. Pada saat itu dia 100% manusia. Oke. Ya. Tapi setelah dia
mati, disalibkan, dan bangkit, dia akan kembali lagi dong. Kembali lagi ke surga, dan dia kembali lagi hakikatnya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Gitu. Kalau dibilang, oh kok bisa Tuhan jadi manusia? Ya namanya Tuhan, masa nggak bisa? Nyiptain kita manusia aja bisa, kenapa dia nggak bisa? Jadi kalau kita masuk ke lebih dalam itu sebenarnya sangat menarik untuk dibahas. Sangat menarik ya. Jadi intinya itu Tuhan itu adalah Esa, tapi di sini ditekankan itu 3 pribadi ini tuh kita jadikan satu. Artinya kayak Allah itu, terus kemudian yang kedua adalah putra, anak, terus kemudian yang ketiga adalah pribadi, itu Roh Kudus. Nah, jadi istilahnya bisa dibilang ini tuh Trinitas yang dijadikan satu tapi punya peran masing-masing. Perannya masing-masing. Oke, terus kemudian menurut kamu Yesus itu kalau kan untuk menebus dosa umat manusia tuh. Betul. Kalau pribadi saya jelek, Pak, gimana? Orang Kristen misal, dia pribadinya jelek, Pak. Apakah dia ditebus dosanya, Pak? Iya. Enak ya, Pak? Enak. Kayak kopi ini, enak kopi. Loh, berarti kalau misalkan pribadinya jelek, dia membunuh, memperkosa dan sebagainya, tapi di akhir hayatnya dia ditebus dosanya. Iya. Kok enak, Pak? Iya. Bisa gitu ya? Cuma kan dianjurkan untuk tidak berbuat dosa yang sama kembali. Kalau kita bisa ada ya kayak gitu ya. Makanya kalau jalan kita mengikuti Yesus, itu sudah pasti selamat. Kamu gitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti masuk surga. Sudah pasti. Berarti tiketnya di sana ya, Pak? Ya, iya. Oke, iya. Tiketnya ada langsung ya. Oke. Tapi waktu kemarin tuh saya pernah, Pak, agak sedikit debat bukan debat ya, istilahnya sharing sama temanku orang Nasrani juga, Pak. Saya tanya dengan hal yang sama yang aku ucapkan. Kalau misalkan ada pribadi yang notabene dia hitam tuh, bahkan hingga akhir hayatnya dia hitam. Nggak adil dong. Kalau dia akhirnya hitam, ya enggak. Oh enggak berarti. Enggak. Berarti tetap ya. Dia akan masuk neraka gitu ya. Itu kita nggak bisa menjudge orang ya. Masuk neraka apa surga. Tapi yang pasti yang aku ketahui saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita tentunya akan hidup benar. Kita kan mengerti firman tuh. Gak mungkin kita setelah menerima Yesus kita menyanyiakan hidup kita. Pasti kita adalah perubahan untuk ke arah yang baik. Pasti itu. Karena ada peran Roh Kudus tadi. Jadi di dalam dirinya gitu ya. Pasti akan bekerja. Jadi yang hal-hal yang jelek itu berangsur-angsur membaik. Perlu diingat kita manusia ya, pasti berdosa. Gak mungkin kita sempurna. Cuma kan Tuhan melihat kita berubah hari demi hari ke arah yang baik. Hingga sampai kita benar-benar menghilangkan dosa-dosa kita itu tadi. Dalam artian tidak melakukan dosa-dosa yang sama tadi itu. Baik dosa-dosa yang baru itu kita terus belajar lah. Tapi menurut secara logika aja lah, pandangan kamu sebagai hakim lah. Ini orang udah mendapatkan predikat dan dia sikapnya memang hitam gitu loh. Ya, jalur hitam. Nah, terus kemudian ada pribadi yang jalurnya putih. Masa iya kamu kasih dia nantinya ke surga? Secara realita aja nih sekarang kita ngobrol. Kamu hakimnya nih, misal. Apakah orang ini yang berjalur hitam ini kamu akan masukkan surga? Gini, poinnya di mana dia itu bertobat apa enggak? Enggak. Dia bertobat apa enggak? Enggak bertobat. Jadi sampai akhir hayat dia akhirnya mati dengan yang di jalur hitamnya. Kalau menurut saya ya itu tidak selamat. Tidak selamat ya. Karena apa? Ya itu dia enggak ke arah yang baik. Kalau misalkan gini, Pak, dia STMJ, Pak. Misalnya STMJ, maksudnya gini, ibadah tetap, maksiatnya tetap jalan. Gimana, Pak? Pandangan kamu sebagai orang hakim lah, katakanlah ya. Ini hakim, kamu nggak usah menjadi pribadi Tuhan Yesus lah, katakanlah ya. Kamu hakim sendiri dalam realita. Kamu masukkan ini kemana? Di penjara atau ke taman? Istilahnya kan gitu. Penjara adalah neraka, taman adalah surga. Orang kan kayak gini nih, menurut kamu tuh. Dia ibadah, minggu, ya. Terus dia melakukan yang kayak gitu, terus iya. Itu gimana? Bingung nggak lo? Iya, bingung. Cuma memang nggak menuntut kemungkinan ada realitas seperti itu.
Karena saya juga dulu seperti itu. Oh gitu ya. Iya, saya juga bukan berasal dari orang baik-baik. Oh iya. Ya, jadi Kelihatan kok, Pak. jadi intinya setelah kita benar-benar bertobat, kita akan mengerjakan hal-hal yang baik. Yang kehidupan kita yang lama, kecintaan kita akan dosa yang lama, misalkan apa ya, dosa-dosa apa, pasti akan kita tinggalkan. Oke. Dan kita pasti akan diselamatkan. Oke. Jadi itu saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kita harus bertobat, hidup baru. Itu sudah sepaket. Kalau tadi ke pertanyaannya Mas Bro, soal apa namanya, saya sebagai hakim, kebetulan saya bukan hakim, jadi saya tidak bisa menjawab secara spesifik. Kalau aku ya di hadapan pertanyaan kayak gitu, ditimbang Pak. Lebih berat mananya dulu, iya kan? Istilahnya kan kayak gitu. Ah, oke. Jadi, oke, udah kelar. Lalu kemudian saya tanya Bro, perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam kitab itu ada direvisi. Direvisi seperti apa? Maksudnya dari perjanjian lama ada direvisi menjadi perjanjian baru apa gimana? Enggak. Jadi perjanjian lama itu kurang lebih apa namanya berapa ribu tahun yang lalu ya. Itu sebenarnya itu manusia yang menyebutnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti itu. Sebenarnya itu tetap bukan suatu hal yang berbeda. Itu satu kesatuan. Jadi perjanjian baru itu bukan menghapus perjanjian lama. Tapi keduanya ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Istilahnya kan gini Pak, perjanjian lama, perjanjian baru kan ada yang namanya dirubah Pak. Dari rubah, dari siapa yang bilang dirubah? Enggak, ini saya tanya. Ada yang dirubah nggak Pak? Misalkan ditambahi gitu. Kalau saya bilang sih ditambahi sih, dikurangi sih tidak bijaksana. Nah itu apa tuh maksudnya? Kalau menurut saya itu sepaket. Sepaket tuh gimana? Sepaket itu ya perjanjian lama dan perjanjian baru ini sama, tidak bisa dipisahkan. Jadi ibaratnya perjanjian lama itu sudah dilahirkan terlebih dahulu, kemudian perjanjian baru adalah penggenapannya. Istilah penyempurnaan gitulah bahasanya ya? Ya bahasa sederhananya ya. Bahasa sederhananya kayak gitu. Sebenarnya tapi bukan berarti perjanjian baru menyalahkan perjanjian lama atau tidak memberlakukan perjanjian lama. Enggak, ini satu kesatuan. Makanya saya bilang tadi itu hanya istilahnya orang. Sebenarnya dua ini adalah kesatuan. Oke, bentar. Untuk kesatuan. Oke. Ini bos, dimakan bos. Ya, ada ini, ada apa? Ada pizza, ada burger, banyak di sini ya. Oke. Jadi semacam seperti itu ya, kitab itu ya. Jadi nggak ada yang ditambahi dan nggak ada yang dikurangi berarti. Nggak ada. Menurut kamu tuh ya? Menurut aku nggak. Oke, berarti kayaknya ada beberapa pendapat ya. Ini sekedar pendapat kita aja ya istilahnya gitu kan. Ada yang bilang di medsos atau apa itu memang ada yang dirubah untuk lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin pro dan kontra. Cuma di sini kita sekedar berbagi cerita dengan apa yang kita sekedar tahu ya, kayak gitu. Lalu boleh nggak sih kita berbeda tapi kita bisa menikah? Contoh Konghucu sama Kristen Protestan bisa nggak? Kalau menurut saya pribadi nggak bisa. Itu sudah ketok palu bahasanya nggak? Ya, ketok palu. Udah tegas ya, udah nggak bisa ya. Karena orang yang kita kasih tentunya harus mencintai Tuhan yang kita sama kan. Maksudnya gini, tujuannya itu sebenarnya di akhirnya sih. Jadi gini, misalkan nih, kamu dan saya ini sudah berseberangan dalam artian pola pikir kita berseberangan, kebiasaan kita berseberangan, pola-pola hidup kita berseberangan. Terus kita menikah, misalkan seperti itu. Apakah kita akan langgeng? Ada yang langgeng, banyak ya. Banyak yang langgeng. Berapa persen yang lebih banyak enggaknya? Saya nggak tahu ya, cuma kebanyakan tuh langgeng Pak. Itu biasanya terjadi di area Bandung. Ya itu aku kurang tahu sih. Mereka menghargai sebuah perbedaan Pak. Makanya kayak tempat ibadah itu mereka saling berdempetan. Oke. Dan kebanyakan masyarakat sana tuh, saya nggak tahu ya lebih tepatnya Jawa Barat mana. Cuma waktu itu saya pernah lihat videonya, mereka itu salah satu kampung di mana kampung tersebut itu menikah beda agama semua Pak. Dan sampai akhir hayat Pak. Rata-rata mereka karena mungkin satu di sana sudah ditanamkan toleransi yang tinggi, bisa jadi ya, makanya terjadi seperti itu gitu. Makanya kayak gitulah ya, pentingnya toleransi lah ya, kayak gitu ya. Itu kan hukum manusia ya. Tapi kalau dari ajaran kita sendiri
sebenarnya ada yang suatu ayat tuh mengatakan kita cari pasangan itu yang seimbang, sepadan. Seimbang dan sepadan. Iya. Sepadan dalam arti level kaya Ya apa semuanya gimana? lah. Itu kan bisa bukan. Itu tergantung orang menafsirkan. Oke. Jadi intinya apa namanya? Kita harus apa ya? Sejalan. Bahasanya kan Sejalan. seperti itu. Harus apa ya? Saling berdampingan ya. Tentunya kalau menurut saya pribadi akan sulit jika kita berbeda dalam soal agama itu tadi. Terus kita membangun rumah tangga. Itu kalau menurut saya ya, itu mohon maaf itu agak sulit. Agak sulit ya. Seperti itu. Tapi kembali lagi pribadi, kembali ke pilihan masing-masing ya. Betul kan? Kita nggak bisa memaksa jalan hidup seseorang untuk kamu harus mengikuti ini Iya. atau gimana. Kembali lagi ke pilihan hidup sesama manusia juga sesama dengan Tuhannya, ya kan hubungannya gitu. Oke, paham. Oke. Mau tanya apa lagi? Sepertinya udah cukup sih, nggak terlalu yang detail banget ya. Nanti takutnya kalau terlalu detail malah terjadi ini nanti apa hal-hal yang tidak diinginkan oleh mungkin yang komentar, yang nyimak. Ini saya terima kasih ya kalau kalian yang masih nyimak gitu ya, masih di sini, masih stay gitu ya. Ada nggak yang kamu tanyakan dari saya satu atau apa gitu? Atau saya mau akan tanya kamu lagi satu gitu? Saya mau tanya sebenarnya. Apa tuh? Kalau menurut kamu, Hmm. Islam itu agama yang seperti apa? Islam itu agama yang seperti apa? Iya. Kalau menurut saya itu Islam itu ajaran bisa dibilang menurut saya all in one, Pak. Semua menjadi satu, Pak. Artinya apa? Bukan hanya sekedar kasih yang kita ajarkan. Ini saya tekankan, mohon maaf ya, apabila orang itu beragama Islam, ya benar banyak. Tapi yang menjalankan Islamnya itu sedikit, Pak. Oh. Ya, jadi bisa dilihat dari konotasi orang dalam bersikap. Ya. Nah, kalau Islam sendiri mengajarkan kasih dan penyayang. Oke. Makanya bisa disebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang ini dua aja yang kita sebut. Itu kita juga harus kepada sesama manusia sama ke Tuhan. Ibarat bahasanya orang Arab tuh hablum minallah dan hablum minannas. Oke. Ya, itu semua ada, Pak. Nah, kembali lagi ke pribadi masing-masing, Pak. Jadi Islam itu menurut yang aku saat ini jujur ya, aku itu mempelajari kayak di Bible itu saya baca, terus kemudian di Buddha itu dewa-dewa itu juga saya baca. Oke. Just Jadi for pengetahuan aja ya. Oke. Jadi tapi saya tanya berdasarkan informasi yang bukan hanya sekedar orang anggotanya ya, tapi langsung orang kayak pendetanya, kayak itunya, kayak langsung gitu loh. Udah kredibel lah ya. Kredibel sesuai dengan bidangnya gitu. Cuma sayangnya nggak kerekam gitu aja, nggak ke vlog gitu. Jadi balik lagi kalau secara Islam itu agama yang menurutku indah. Kalau di luaran sana orang itu menganggap Islam ini radikal, Bos. Islam ini keras, Bos. Bener nggak sih? Terus Islam ini kayak kesannya itu, tulisannya kayak gini kayak kejam banget gitu ya kan. Tapi padahal kalau ya itu tadi orang melihat covernya sama halnya kayak orang nakal ya, cewek nakal. Maka saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kamu ingin mendekati seorang wanita nakal yang menurut kamu nakal secara penampilan, dekatilah dulu maka kamu akan tahu pribadinya. Ya, jadi jangan menjudge. Ya, makanya betul. saya selalu dekati dulu, ternyata beda. Ini cuma penampilan luar, Pak, tapi di balik itu semua dia ada tanggung jawab ini, dia pribadinya baik. Nah, sama halnya di Islam. Istilahnya ketika saya coba pelajari sedikit demi sedikit, itu luar biasa, Pak. Segala aspek itu ada diajarkan. Mau aspek apa? Aspek hukum, mau aspek pengetahuan, sains dan sebagainya, semua ada, Pak. Kalau masalah pribadi itu lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itu kalau orang Islam yang benar-benar mengetahui ya, itu akan di action kan, istilahnya langsung diaplikasikan dalam kehidupannya. Kayak gitulah. Itu sejengkal aja sih istilahnya. Ada lagi nggak tanya menurut kamu? Apa ini orang menyembah ini apa kotak hitam tuh, temen gue tanya kayak gitu. Itu sih enggak sih, aku enggak terlalu seperti itu. Itu mungkin liturgi atau seperti apa kan. Jadi kan itu kan
bukan mentuhankan itu sebenarnya kan. Iya, bukan. Makanya kalau saya melihat orang berpendapat seperti itu, yang menurutku sangat dangkal ya. Sangat dangkal. Jadi kayak gitu sob, jadi Islam itu sebetulnya agama yang pengasih lagi menyayang, bahkan segala pribadi kayak dari hewan pun, dari wanita pun, kita itu kayak apa ya, istilahnya tuh kayak diistimewakan gitu loh, istilahnya kayak gitu. Kembali lagi back to a journey of my religion. Semua agama itu memang mengajarkan kebaikan, nggak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Ya, agama yang tidak mengajarkan kebaikan biasanya agama-agama yang mungkin udah melenceng ya, gitu. Ada memang kayak gitu. Cuma Islam itu memang image-nya itu jelek. Jeleknya karena apa? Karena kembali ke pribadinya. SDM-nya Pak. Betul. SDM Indonesia. Kalau orang pendakwah yang orang luar negeri pun, saya lihat Indonesia itu mayoritas orang Islam Muslim, semua. Betul. Tapi yang menjalankan, yang benar-benar Islamnya itu sedikit Pak. Bahkan saya belum pernah lihat gitu. Ya ada, tapi mungkin Islam jadi minoritas. Jadi cuma hanya sekedar identitas. Waduh, kayak gitu. Ya, keren, kayak gitu. Saya sendiri juga banyak sih subscribe ya. Subscribe itu dari ustadz-ustadz. Ya ada beberapa lah saya suka. Maksudnya dari cara mereka menyampaikan itu menurut saya luar biasa. Gitu. Kamu nggak tanya kenapa kok ajarannya itu kok keras-keras gitu? Keras dari mana ya menurut saya? Maksudnya kan ada tuh yang bilang, oh itu kok kenapa ya kok pendakwanya itu kok keras gitu. Di Kristen juga sebenarnya ada, maksudnya mungkin itu cara menyampaikan mungkin ya. Berarti sebetulnya di Nasrani pun juga ada ya sebetulnya. Seperti misalkan gini, kita kita buat satu pandangan dulu, satu pendapat bahwa mungkin itu dari cara mereka menyampaikan, dari intonasi. Jadi suka teriak-teriak, misalkan seperti itu memang ada. Di Kristen pun ada, tidak cuma di Muslim. Itulah. Yang penting sih bagaimana mereka tetap menyampaikan suatu khotbah itu sebenarnya yang diambil harus dari Bible atau Alkitab. Bible ya. Bukan dari hal yang lain. Seperti itu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya video kali ini saya akhiri. Terima kasih juga kepada teman saya ini sudah sekedar sharing di sini tentang perihal agama. Jadi di sini saya nggak ada kayak perdebatan atau apa. Jadi saya cuma sekedar ingin tahu pengalaman historinya dia itu dengan agamanya itu seperti apa, sudah dijelaskan. Cuma satu hal yang jadi saya penutupan akhir bahwa apapun agama kita, entah kalian itu beragama Konghucu, terus ada yang namanya Kristen Ortodok atau Islam Ortodok atau bahkan yang lainnya, itu kembali lagi ke pilihan keyakinan kamu, oke. Dan untuk surga dan neraka itu bagi saya yang menentukan kebenarannya nanti Tuhan lah ya. Itu istilahnya hak prerogatifnya Tuhan. Jadi di sini kita cuma berbuat baik aja di dunia. Urusan itu nanti di akhirat tuh pada saat orang meninggal. Jadi nggak ada orang yang namanya istilahnya kamu bisa menjamin gitu. Bagi saya, kalau saya nih mohon maaf ya, kembali lagi hak prerogatif Tuhan. Meskipun saya orang Kristen misal, saya orang gitu, saya kayak tetap berkeyakinan kayak gitu. Karena kita pasrahkan Pak, karena kadang diri kita itu sudah pasrah, tapi terkadang kembali lagi ternyata Tuhan, tapi Tuhan pasti tahu kok dimana kalau kita pribadi yang benar-benar sangat baik dan kita belum pribadi yang benar-benar sudah berpasrah, kita sudah melepaskan duniawi, udah itulah jadi hak prerogatifnya Tuhan. Intinya gitu, mau dimasukkan di mana. Kayak misalkan gini, saya pribadi yang jelek, terus kemudian saya dimasukkan ke hal surga, saya insecure Pak. Orang baik semua Pak, sini Pak. Saya kayak gini Pak, istilah kayak gitulah ya, istilah kayak gitu. Mungkin saya harus diproses dulu Pak, bahasanya. Diproses, katakanlah kamu diberi binaan dulu, baru kamu bisa masuk sini. Insecure Pak, dia orang baik, historinya baik, ya kan. Meskipun dia memperlakukan kita baik, tapi kita pasti sadar. Kamu pernah merasakan hal yang kayak gitu kan? Istilahnya di orang saya di perkumpulan tuh, misalkan ada orang, oh ini preman ya, dia masuk ujuk-ujuk ke gereja.
gereja menerima, tapi dia kayak, wih gimana ya, kayak kadang insecure. Tapi di saat itu dia akhirnya kepingin jadi pribadi yang baik, masuklah ke gereja terus. Gereja itu akhirnya diproses lah kamu. Nah, diproses lebih baik lah kamu, ya kan? Tinggalin lah yang jelek-jelek kamu, maka kamu akan mendapatkan di gereja yang ini sesuai ajarannya, dan gereja ini adalah taman surga kamu. Istilah itu tuh. Karena jadi kalau saya memang aplikasikan semua hal kebaikan di dalam dunia ini bukan hanya di sesama manusia, tapi semua makhluk hidup, ya, hewan, alam, terus kemudian hubungan kita sama Tuhan. Apapun nanti terlepas dari itu pasti ada orang yang jelek sama kita, itu pasti ada, ya. Oke, thank you, Sob. Oke. Kita udah berteman udah berapa lama ini ya, Sob ya? Dari SMA Dari ya? SMA lah ya, kelas 1. Ya Dia- udah 10 tahun ya, lebih lah ya. Dia Muslim, saya Kristen, tapi kita ini berteman baik. Jadi buat teman-teman yang di sana, kalau mau berteman itu sebenarnya ya alangkah baiknya kita tidak menilai seseorang itu dari agamanya atau apa namanya sukunya. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Bener. Kamu Islam, saya Kristen, kita tetap sama-sama saudara. Bener. Seperti itu. Bener. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dari kamu salamnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak ya teman-teman Mixperian, sukses selalu.